kabar? Alhamdulillah, Mbak. Ya, silakan Mbak duduk. Oh, ya tunggu sebentar ya, Ibu ambilkan dulu minum. Silakan Mbak diminum. Diminum ya, Mbak? Iya, emang lumayan panas ya hari ini ya. Iya, panas banget. Kalau boleh tahu, ini Ibu sedang berbicara dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan dulu, nama saya Ulfatri Nuruldiana. Oh gitu. Mbak lebih nyaman dipanggil Mbak atau Pak saja? Mbak aja. Oh gitu, baik. Mbak dari mana ya rumahnya? Rumah saya di Kalisari, Bu. Jauh banget sih dari sini ya, Mbak. Oh jauh ya. Terus tadi kesini dengan siapa? Saya naik, ya ojek ada. Oh naik ojek, baik. Tadi perjalanannya bagaimana Mbak? Alhamdulillah sih, Bu, lancar. Oh, Tapi ya panas ya, Bu. Iya, memang cukup panas ya hari ini ya. Nah, Mbak sendiri tahu tempat ini dari siapa ya kalau boleh tahu? Saya tahu tempat ini ya rekomendasi dari teman sih, Bu. Itu saya yang udah isi formulir waktu itu. Oh iya, Mbak Ulfa ya. Iya. Oh iya, saya ingat. Lalu kalau boleh saya tahu, Mbak telah atau pernah melakukan konseling sebelumnya atau tidak? Belum sih, Bu, baru kali ini saya Oh, baru pertama berarti ya, baik. Jadi Mbak Ulfa, di dalam konseling sendiri ada beberapa hal yang perlu Mbak Ulfa ketahui sebelumnya. Nah, perkenalkan saya untuk menjelaskan ya. Jadi di konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh saya selaku konselor kepada Mbak selaku klien. Seperti itu. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk membantu Mbak menyelesaikan permasalahan yang tengah Mbak Ulfa hadapi. Pastikan kedatangan Mbak Ulfa ke sini telah membawa permasalahan di mana itu dapat membuat cashback atau kehidupan efektif sehari-hari terganggu, di mana saya dan Mbak akan sama-sama menyelesaikan itu sehingga kehidupan Mbak menjadi cash atau kehidupan efektif sehari-hari. Seperti itu. Dapat dipahami Mbak? Dipahami, Bu. Selanjutnya di dalam konseling sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu fungsi pengentasan, di mana dengan konseling ini dapat membantu Mbak Ulfa mengentaskan permasalahan yang tengah dihadapinya. Dan juga yaitu fungsi pemahaman, agar dimana Mbak Ulfa dapat lebih memahami permasalahan yang tengah dialami oleh Mbak Ulfa. Seperti itu. Barusan adalah beberapa fungsi di dalam konseling. Selanjutnya ada yang namanya asas-asas. Nah, yang pertama itu adalah asas kerahasiaan Mbak Ulfa. Jadi segala sesuatu yang Mbak Ulfa sampaikan di tempat ini hari ini itu akan terjamin kerahasiaannya. Ya baik. Sebelumnya saya juga ingin bertanya, apakah Mbak Ulfa sukarela datang ke sini? Iya, Bu. Nah, sukarela sendiri adalah asas di dalam konseling. Jadi, di mana klien itu harus datang tanpa paksaan dari orang lain. Selanjutnya yaitu keterbukaan. Mbak Ulfa diminta untuk terbuka atas semua hal yang tengah Mbak Ulfa hadapi, ya, dimana Mbak Ulfa akan menceritakan semuanya agar kita sama-sama dapat menyelesaikan permasalahannya. Jika Mbak Ulfa tidak terbuka, maka bagaimana permasalahannya akan selesai, seperti itu. Dan yang terakhir ialah kemandirian, dimana kita akan membantu Mbak Ulfa untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, mengambil keputusan sendiri dan tidak lagi bergantung kepada konselor. Seperti itu. Apa dapat dipahami Mbak Ulfa? Paham, Bu. Barusan adalah beberapa asas-asas di dalam konseling yang Mbak Ulfa. Nah, sebelumnya jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum dipahami, Mbak Ulfa tidak apa-apa, langsung tanya saja ya. Oke, kita lanjut kepada kontrak. Jadi di dalam konseling sendiri itu ada yang namanya kontrak. Nah, di dalam sekali pertemuan itu berdurasi 40 menit. Jadi, jika di pertemuan kali ini permasalahannya belum dapat selesai atau terselesaikan, maka kita akan mengatur pertemuan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Apakah Mbak Ulfa tidak keberatan? Tidak, Bu. Ya, barusan kita telah membahas mengenai kontrak. Selanjutnya yaitu janji konselor. Jadi sebelum kita melaksanakan konseling, saya akan berjanji. Nah, Mbak Ulfa bersedia untuk mendengarkannya? Sedia, Bu. Jadi janji konselor, saya Putri Wulandari sebagai konselor bersedia menerima, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala informasi ataupun data yang saya peroleh dari Mbak Ulfa untuk saya simpan sendiri dan tidak akan diberitahukan kepada orang lain. Seperti itu. Dapat dipahami, Mbak? Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu Mbak Ulfa ketahui ya dalam konseling. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, jika ada yang Mbak Ulfa ingin tanyakan, boleh ditanyakan dulu. Apakah ada, Mbak? Tidak ada sih, Bu. Benar, tidak ada yang ingin ditanyakan.
Oke, baik, berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, jadi kan tadi saya sudah banyak ya berbicara kepada Mbak Ulfa. Sekarang boleh giliran Mbak Ulfa. Ada angin apa sih yang membawa Mbak Ulfa di bawah terik matahari sekarang ini datang ke tempat saya? Gitu. Boleh Mbak Ulfa ceritakan? Sebenarnya saya punya masalah yang emang terngiang-ngiang sih Bu ya, di kepala saya, di pikiran saya. Saya itu belum bisa bahagiain ayah saya gitu. Jadi saya udah meninggal 3 tahun yang lalu, terus saya belum ada kayak ngasih bahagia gitu loh. Seperti itu. Ya. Oh, jadi kondisinya sekarang ayah Mbak Ulfa itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu ya. Nah, dari yang Mbak Ulfa sampaikan barusan, apa sih perasaan yang sebenarnya Mbak Ulfa rasakan gitu di dalam hati Mbak Ulfa? Sebenarnya yang saya rasain itu kayak kecewa sama diri sendiri gitu. Kenapa kayak telat banget, kenapa kayak baru sadar kalau dia tuh belum ada, aku tuh belum bisa bahagiain dia gitu loh. Misalnya kayak dari prestasi atau apa gitu belum sampai dia bikin senang gitu. Jadi kayak Oke, baik, berarti Mbak Ulfa merasa kecewa ya. Nah, selanjutnya apakah ada lagi hal yang Mbak Ulfa rasakan saat ini? Perasaan yang Mbak Ulfa rasakan? nyesel sih Bu. Perasaan saya kayak nyesel gitu, kayak saya tuh dulu kayak suka emang bohongin dia gitu, bohongin banyak, terus kayak saya kan nggak boleh pulang malam dulu, tapi pulang malam terus dia marah gitu. Kayak saya sekarang saya merasakan apa yang Mbak Ulfa rasakan. Tidak apa-apa untuk menangis ya Mbak ya. saya jadi kayak kangen ocehan dia. Lebih sedih banget kalau emang inget itu, belum bisa apa-apa buat dia, belum bisa bikin senang. Mungkin bisa diminum dulu. Berarti Mbak Ulfa juga merasa sangat menyesal ya. Selain itu, apa sih perasaan yang mungkin sangat mendalam gitu Mbak Ulfa rasain selain hal tadi? Saya sedih banget Bu, belum bisa minta maaf langsung gitu kan, saya banyak salah juga. Jadi minta maafnya lewat doa aja gitu, belum bisa kayak sujud atau cium tangan itu, telat banget. Itu tuh kayak penyesalan saya seumur hidup gitu loh, soalnya kan emang orang tua ya saya. Saya memahami. Mungkin apakah ada lagi Mbak Ulfa yang Mbak Ulfa sedang rasakan? Udah sih Bu. Jadi Mbak Ulfa juga merasa selain kecewa, merasa menyesal dan juga sedih. Kalau mungkin boleh saya tahu dari ketiga itu berapa sih skor atau ratingnya gitu? 10 bisa Bu, karena itu sangat menyakitkan sekali sih Bu. Hal mana yang paling menyakiti atau misalnya yang paling tinggi gitu nilainya menurut Mbak Ulfa? Ini menyesal sih Bu, karena emang kalau penyesalan itu kan emang datangnya di akhir. Kita tuh udah nggak bisa apa-apa lagi kalau emang udah nggak ada orangnya. Saya memahami. Oke, baik Mbak Ulfa, dari apa yang telah Mbak Ulfa sampaikan barusan, sekarang kita akan memasuki teknik. Jadi di dalam kosan sendiri juga ada sebuah teknik ya, sebetulnya banyak, tapi kita akan menggunakan SELF. SELF ini adalah spiritual, emotional, freedom teknik. Di dalam itu ada 3 langkah. Jadi yang pertamanya itu adalah setup, yang kedua itu adalah tune in, dan yang ketiga itu adalah tapping. Baik, dari penjelasan saya tadi kan yang pertama itu adalah setup. Nah, nanti kita akan melakukan sebuah, ya Mbak bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, jadi nanti kita akan mencari titik di mana atau ini tuh terasa ngilu atau nyeri ya. Nanti kita akan membacakan doa juga
seperti itu. Nah, fungsinya ini adalah untuk menghilangkan atau mengganti hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita menjadi hal-hal yang positif, seperti itu. Itu disebut dengan setup. Nah, yang kedua yaitu tune in. Nah, di tune in ini Mbak Ulfa bisa memvisualisasikan atau membayangkan hal atau kekecewaan dan tadi Mbak Ulfa sampai penyesalan ya kepada Bapak. Sebesar-besarnya penyesalan yang tengah Mbak Ulfa hadapi. Nah, di mana ini itu ditujukan untuk membuang sampah-sampah permasalahan atau yang Mbak Ulfa sedang hadapi. Nah, oke. Mungkin sekarang tahap yang ketiga ialah tapping. Nanti kita akan sama-sama menekan titik-titik akupunktur di dalam diri yang fungsinya itu adalah untuk menyalakan kembali lampu-lampu di dalam diri Mbak Ulfa yang mungkin sebelumnya telah padam karena permasalahan atau tadi sudah disampaikan penyesalan dan kekecewaan Mbak Ulfa kepada permasalahan yang Mbak Ulfa hadapi. Seperti itu. Apakah Mbak Ulfa memahaminya? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, Bapak bisa langsung tanyakan saja sebelum kita melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Seperti itu. Baik, oke, baik Mbak Ulfa. Sekarang kita akan memasuki ke bagian tekniknya. Apa Mbak Ulfa ingin melakukan sendiri atau mau saya bantu? Dibantu dengan Ibu saja. Oh, jadi itu dengan santai ya. Baik, mungkin bisa tolong Mbak Ulfa berdiri dulu ya. Silakan Mbak Ulfa duduk di sini. Senyamannya Mbak Ulfa ya. Sebelum kita melanjutkan, Mbak Ulfa boleh dipegang dulu air minumnya. Kedua tangan. Nah, Mbak Ulfa maaf ya, saya minta tolong untuk memejamkan matanya selama prosesnya dan Mbak Ulfa mengikuti instruksi dari saya ya. Baik, Mbak Ulfa minumnya ini bisa diminum sekarang dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, rasakan air yang membasahi tenggorokan Mbak Ulfa dan mengalir di seluruh badan Mbak Ulfa sembari membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bisa diulangi lagi Mbak Ulfa sembari mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan bisa diulangi lagi. Rasakan air yang mengalir di tubuh Mbak Ulfa sembari membaca Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah. Baik Mbak Ulfa, boleh saya bantu diambil dulu ya minumnya, saya simpan dulu. Baik, saya minta Mbak untuk rileks, untuk fokus, hanya dengarkan suara saya dan abaikan suara yang lain. Mbak bisa rilekskan dari mulai kaki Mbak dan boleh dirilekskan juga tangannya dibuka ke atas. Rileks, makin rileks, makin rileks. Nah, bertambah rileks, bertambah rileks. Dan sekarang Mbak bisa fokus dan tingkatkan, besarkan rasa cinta Mbak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa membantu Mbak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarkan rasa cinta Mbak kepada Allah, besarkan rasa syukur kepada Allah, keyakinan Mbak besarkan kepada Allah. Yakin bahwa semua masalah yang Mbak hadapi dapat terselesaikan dengan keyakinan kepada Allah yang besar. Baik Mbak Ulfa, selanjutnya kita akan masuk ke praktiknya ya. Dan tahap pertama yaitu setup. Boleh saya minta tolong Mbak Ulfa tunjukkan titik di mana yang tadi merasa ngilu dan nyeri? Oh iya, boleh. Saya mohon maaf ya untuk menyentuh bagian sini dan Mbak Ulfa untuk ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, paham Mbak Ulfa? Baik, yang pertama. Ya Allah, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. membahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Baik, kita ulang lagi ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Baik, sekali lagi.
Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih kecewa dan sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. karena belum bisa membahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua, yaitu tuang ini ya Mbak Ulfa. Nah, saya akan bantu untuk Mbak Ulfa merasakan penyesalan, kekecewaan, kesedihan Mbak Ulfa. Ungkapkan, rasakan sebesar mungkin, rasakan lebih dalam lagi semua penyesalan, kekecewaan, dan kesedihan Mbak Ulfa semasa Mbak Ulfa membohongi ayah Mbak Ulfa sampai akhirnya ayah Mbak Ulfa meninggal. Rasakan, besarkan penyesalan itu. Setelah penyesalan, kekecewaan, dan kesedihan itu, Mbak Ulfa bisa sekarang menyampaikan. Bayangkan, gambarkan jika di depan Mbak Ulfa saat ini ada ayah Mbak Ulfa, dan sampaikan semua perasaan yang ingin Mbak Ulfa sampaikan yang mungkin belum tersampaikan sebelumnya. Baik, silakan Mbak Ulfa. Yang pertama, aku pengen peluk. Boleh minta maaf. Banyak salah, banyak dosa. Sampaikan semuanya Mbak Ulfa. Keluarkan semuanya perasaan Mbak Ulfa yang ingin disampaikan. Aku bilang aku kangen sama dia. Aku kangen banget, Papa. Baik. Apalagi yang ingin Mbak Ulfa sampaikan, mungkin perasaan terdalam Mbak Ulfa yang belum sempat Mbak Ulfa sampaikan. Bayangkan di depan ada ayah Mbak Ulfa. Sampaikan Mbak Ulfa semuanya, perasaan terdalam Mbak Ulfa. Minta maaf. Aku belum jadi anak yang baik, tapi aku janji aku bisa bagiin ayah nanti. Keluarkan Mbak Ulfa. Tidak masalah Mbak Ulfa menangis, jika Mbak Ulfa ingin teriak, keluarkan semuanya sampai Mbak Ulfa merasa lebih tenang. Masih ada lagi Mbak Ulfa? Sudah? Mbak Ulfa sudah yakin? Baik Mbak Ulfa, kalau Mbak Ulfa sudah merasa lebih lega, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ulangi ucapan saya dan ikuti ya. Ya Allah, saya pasrah Ya Allah, saya pasrah dengan permasalahan yang saya hadapi ini. dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Saya serahkan semuanya kebahagiaan hidup saya Saya serahkan semuanya kebahagiaan hidup saya hanya kepada Engkau ya Allah. hanya kepada Engkau ya. Ya, baik. Ini kita akan memasuki tahap terakhir atau tahap ketiga, di mana Mbak Ulfa dimohon untuk mengikuti apa yang saya ucapkan, yaitu ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya, baik. Saya akan di sini ya Mbak Ulfa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maafin Mbak Ulfa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah.
Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Saya ulangi lagi ya Mbak Ufa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maaf ya Mbak Ufa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maaf ya Mbak Ufa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maaf ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Baik, sudah ya. Oke, baik Bapak. Sekarang saya mohon untuk rileks, tenang, rileks. Jangan dulu dibuka matanya sebelum aba-aba dari saya. Sekarang saya ingin bertanya, berapa skor dari perasaan Mbak Ulfa setelah melakukan praktek tadi? 4, Bu. Baik, dari 10 menjadi 4. Jadi jika masih ada permasalahan di dalam diri Mbak Ulfa, di dalam hati Mbak Ulfa, mari kita sama-sama untuk membuangnya dengan menarik nafas yang dalam. Mari bisa ditarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah. Yuk kita diulangi lagi. Tarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah. Mari kita buang sama-sama masalahnya sehingga tidak akan kembali lagi, tidak akan terbawa oleh angin dan tidak akan kembali lagi. Baik Mbak Ulfa bisa rileks, semakin rileks dan terus rileks. Mulai saat ini Mbak Ulfa akan bahagia, terus bahagia dan bertambah bahagia. Dan Mbak Ulfa akan selalu bahagia. Dan Mbak bisa mewujudkan keinginan Mbak, semua cita-cita dan harapan Mbak. Oke, saat Mbak mendengar suara jentikan tangan saya, Mbak bisa membuka mata. Oke, baik Mbak Ulfa bisa berdiri sebentar untuk di. Silakan Mbak Ulfa duduk. Mau diminum dulu airnya? Boleh, minum, Bu. Boleh, silakan. Oke, baik Mbak Ulfa. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Mbak Ulfa setelah tadi kita praktik teknik SEF? Mungkin Mbak Ulfa bisa jelaskan bagaimana? Perasaan saya sekarang sih agak lega ya, Bu, karena semua unek-uneknya udah tersampaikan. Oh gitu, baik. Nah selanjutnya mungkin jika nanti ada permasalahan lain atau permasalahan baru, Mbak Ulfa bisa nih menggunakan teknik yang tadi saya gunakan ya. Jadi Mbak Ulfa bisa lebih mandiri seperti itu.
Oke, baik Mbak Ulfa. Sekarang mungkin apakah ada atau masih ada yang ingin Mbak Ulfa sampaikan kepada saya? Sudah cukup Bu. Benar, sudah cukup. Ya, alhamdulillah, berarti konselingnya akan kita akhiri sampai di sini saja. Namun akan tetapi jika nanti Mbak Ulfa merasa ingin melakukan konseling kembali, Mbak Ulfa bisa langsung menghubungi saya. Ya, Mbak Ulfa sudah tahu kan kontaknya? Ya. Nah, nanti kita bisa mengatur jadwal pertemuan selanjutnya seperti itu. Sebelum diakhiri, saya juga ingin menyampaikan mohon maaf apabila selama proses konseling ini saya banyak melakukan kesalahan atau mungkin ada ucapan yang kurang berkenan ya kepada Mbak Ulfa. Semoga Mbak Ulfa dapat memaafkan dan semoga Mbak Ulfa bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih bahagia lagi ke depannya. Semoga konseling ini dapat membantu khususnya untuk Mbak Ulfa dan Umi juga untuk saya seperti itu. Ya sudah, terima kasih sudah datang ke sini dan kita akhiri saja dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, kalau gitu saya permisi ya. Oh iya, baik, saya antar ke depan Mbak Ulfa. Terima kasih banyak. Iya, hati-hati di jalan ya.